Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita ya. Al-arba'una hadithan lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kita telah sampai dari rangkaian 40 hadis pada hadis yang ke-29, dan pertemuan kita malam ini adalah pertemuan kedua dari hadis yang ke-29. Seperti biasa kita akan baca hadisnya sebagai refresh untuk kemudian kita masuk pada pembahasan atau keterangan lanjutan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata bahwa dalam wasiat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ya. Jadi bahkan temanya ini sudah sangat penting. Dua manusia cahaya ini, yaitu Ar-Rasul memberikan wasiat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya Ali, ya, Rasul berkata kepada Imam Ali, usika fi nafsika bi khisalin. Aku wasiatkan padamu, pada dirimu tentang beberapa sifat. Fahfadha anni, jagalah sifat-sifat itu dariku. Thumma qala, kemudian sebelum Ar-Rasul menyampaikan wasiatnya, beliau mendoakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Allahumma a'inhu, ya Allah bantu dia, tolong dia dalam menjalankan wasiatku. Ammal ula fasidku, wasiat yang pertama adalah kejujuran. Wala yakhrujanna min fika kizbatun abada, jangan sampai dari mulutmu keluar sebuah dusta. Wathaniya, yang kedua, al-wara'u, wara' ya. Wala tashtari ala khiyanatin abada, dan janganlah engkau melakukan pengkhianatan selama-lamanya. Jadi pesan yang kedua adalah al-wara', dan dilanjutkan jangan pernah engkau berani melakukan pengkhianatan. Wala tashtari ala khiyanatin abada. Wa thalithatu al-khawfu minallahi azza wa jal. Wa thalitha al-khawfu minallahi azza dzikruh ka'annaka tarah. Yang ketiga adalah takut kepada Allah seakan engkau melihatnya. Warabi'ah, yang keempat, kathratul buka min khasyatillahi ta'ala, adalah banyak menangis karena takut kepada Allah. Yubna laka bikulli dam'atin alfu baitin fil jannah, karena akan dibangunkan untukmu, untuk setiap tetes air mata, 1000 rumah di surga. Wal khamisah, yang kelima, badluka malaka wadamak duna dinik, ya, engkau layak untuk mempersembahkan hartamu, darahmu, asal engkau jangan menyerahkan
agamamu. Badluka malaka wa damak duna dinik. Artinya persembahkan harta dan jiwamu untuk agama, maksudnya itu. Badluka malaka wa damaka duna dinik, ya. Wasadisa, yang ke-6, al-akhdhu bisunnati fi salati wa saumi wa sadaqati. Hendaknya engkau mengamalkan sunnahku dalam sholatku, puasaku, sedekahku. Amma sholat fal khamsuna raka'ah. Adapun sholat 50 rakaat. Ya, ini sholat-sholat wajib dan juga nafilah-nafilahnya. Wa amma siyam, adapun puasa, fa thalathatu ayyam fi syahr. Setidaknya 3 hari dalam sebulan. Al-khamis fi awwali, Kamis pertama, ya, dalam satu bulan dia, Kamis pertama. Wal arbi'a fi wasati, Rabu yang ada di tengah. Wal khamis fi akhiri, dan hari Kamis di akhir, ya. Jadi al-khamis fi awwali, khamis fi akhiri, dan Rabu di tengah. Jadi Kamis pertama, Kamis terakhir, dan Rabu yang ada di tengah. Wa amma sadaqah, adapun sedekah, fajuhduka hatta taqula qad asraftu wa lam tusrif, yaitu hendaknya engkau bersedekah sebanyak mungkin sampai-sampai engkau mengatakan aku telah berlebihan dalam bersedekah, dan sebenarnya engkau tidak pernah berlebihan dalam bersedekah. Wa alaika bi salatil lail, wa alaika bi salatil lail, wa alaika bi salatil lail. Diulang 3 kali, disuruh salat malam. Wa alaika bi salatiz zawal, wa alaika bi salatiz zawal, wa alaika bi salatiz zawal. 3 kali, yaitu menjaga salat zuhur, ya. Kemudian wa alaika bitilawatil Qur'an ala kulli hal, hendaknya engkau membaca Al-Qur'an setiap saat. Wa alaika bi raf'i yadaika fi salatik wa taklibihima, hendaknya engkau, ya, mengangkat kedua tanganmu di saat salat, ya, ketika takbiratul ihram, wa taklibihima, ya, dijadikan Allahu Akbar, ya, taklib ini. Wa alaika bis siwak, ya, hendaknya engkau gunakan siwak inda kulli wudu, di setiap wudu, ya. Jadi sebelum wudu kita bersihkan gigi kita dengan siwak. Wa alaika bimahasinil akhlak farkabha, hendaknya engkau memegang teguh perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik, maka senantiasa hiasi dirimu dengan akhlak yang baik. Wa masawiil akhlak fajtanibha, sebaliknya perangai-perangai yang buruk hendaknya engkau menghindarinya. Fa illam taf'al, kalau tidak kamu lakukan, fala talumanna illa nafsa, kalau tidak kamu lakukan maka kamu jangan pernah menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Hadis selesai. Kita sampai pada bagian ini yang kedua, ya. Jadi kan ammal ula fasidku wala yakhrujanna min fika kizbatun abada, sudah kita bahas. Wa thaniya, yang kedua adalah al-wara', ya. Wara' pun sudah kita bahas. Tapi kemudian bagian selanjutnya dari wara' ini, wala tashtari ala khiyanatin abada, dan jangan pernah kamu berani berkhianat selama-lamanya, ya. Jangan pernah berkhianat. Nah, sepertinya di malam ini kita akan membahas tentang mafasid al-khiyanah wa haqiqat al-amanah, ya, keburukan-keburukan khianat dan hakikat amanah. Apa itu amanah itu? Karena dalam pesan Ar-Rasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, wala tashtari ala khiyanatin abada, kita tidak boleh berkhianat sama sekali. Selamanya kita tidak boleh berkhianat. Nah, padahal kalau kita lihat waro sendiri kan itu kan ketakwaan yang maksimal, kan. Waro itu artinya ketakwaan yang maksimal. Jadi ketika seorang menjaga ketakwaan secara maksimal, maka dia disebut waro, ya. Waro itu kan sudah mencakup seluruh muharramat, ya, seluruh yang haram masuk dalam waro. Jadi ketika seseorang dikatakan diminta untuk menjaga waro, berarti dia juga sudah diminta untuk tidak
khianat pada hakikatnya. Tapi kenapa? Kok kemudian dalam menafsirkan al-wara' itu Ar-Rasul mengatakan wala tashtari ala khiyanatin abada. Ya, menarik ini kan. Jadi kalau kita lihat dalam pesan itu wathaniya al-wara'. Pesan yang kedua adalah al-wara'. Wara' berarti sudah masuk di dalamnya untuk kita tidak berkhianat. Tapi kemudian diberi penjelasan. Wathaniya al-wara' wala tashtari ala khiyanatin abada. Berarti ini ada makna yang perlu kita dalami, dan kita akan lihat bagaimana keterangan Al-Imam Al-Khumaini tentang wala tashtari ala khiyanatin abada ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahu. Nah, memang wara' itu lebih umum cakupannya daripada khianat. Jadi ketika kita diperintah wara', tidak berkhianat juga masuk di dalamnya. Al-Imam Al-Khumaini kemudian memberikan penjelasan yang seperti ini. Bahwa pada hakikatnya, kata Imam Khumaini, seluruh maksiat dan seluruh perbuatan yang mencegah seseorang untuk bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala itu juga dinamakan khianat. Ya, saya ulangi lagi. Imam Khumaini ini ya menjelaskan ya, bahwa maksiat secara mutlak dan melakukan apapun yang mencegah seseorang untuk bergerak menuju Allah, apapun itu yang mencegah, itu disebut dengan khianat. Karena kata Imam Khumaini, seluruh taklif-taklif dari Allah itu merupakan amanat. Li'anna takalif al-ilahiyah amanatun lil haqqi subhanah. Ya, jadi taklif ini adalah amanat. Jadi kalau kita tidak jalankan taklif, kita berkhianat. Makanya wala tashtari al-wara' wala tashtari ala khiyanatin abada. Hal ini seperti termaktub dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 72. Ketika Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ar. Kami telah tawarkan ya amanah ini kepada seluruh langit dan bumi, wal jibal, dan gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka tidak berani untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashfaqna minha, takut untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan. Manusia berani. Kita kan manusia kan? Berarti kita berani. Ini cerita di alam dzar ya. Mungkin kita tidak ingat, tapi itu terjadi. Saya sering katakan bahwa tidak setiap yang kita tidak ingat itu tidak terjadi. Kita pernah enggak berada di rahim ibu kita? Pernah apa enggak? Pernah. Ingat? Enggak. Nah, jadi tidak ingat bukan berarti tidak terjadi. Itu sekedar contoh saja ya. Kita pernah 9 bulan cukup lama. Kecuali yang lahirnya prematur ya. Berarti dia cuma 7 bulan atau 8 bulan. Tapi kan pernah, tetap pernah kan. Ingat. Kalau ada yang ingat, kayaknya dia yang perlu ngomong di sini. Ya, oke. Jadi jangan kemudian kita bertanya, loh kapan saya pernah menerima amanah ini? Oh, kamu menerima, kamu tidak ingat. Ya. Wa hamalahal insan, dan manusia menerimanya itu ya. Seperti Allah berkata apa itu di Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita sudah syahidna. Tapi bersaksi seakan tidak bersaksi. Oke, ala kulli hal. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, manusia maunya, tapi sayang sekali innahu kana zaluman jahula. Ya, secara umum manusia itu zalum itu suka berbuat zalim, ya. Ya, tidak menjalankan amanat, kezaliman. Jahula, dan dia jahil. Jahil, dia tidak tahu konsekuensi daripada menerima amanat dan tidak menjalankan amanat. Innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul aliyul azim. Nah, kata Imam Khumaini, sebagian mufassirin ya menafsirkan amanah ini namanya Al-Quran ya. Saya katakan kan Al-Quran itu kadang-kadang kalau tafsirannya A, B, C, dan D. Loh, yang benar yang mana? Sangat mungkin semuanya benar. Asal
berdasar loh ya, bukan berpendapat, bukan opini ya, bukan opini liar ya. Jadi saya katakan laut itu kan dalamnya berapa laut rata-rata? Laut yang samudra kira-kira berapa? Ada yang pekerjaannya nelayan atau yang kenal dengan kedalaman laut? 100 meter. Ya. Hah? 400 meter. Ya, katakanlah 100 meter sudah ya. Ada kan kedalaman 100 meter ada kan? Ada. Lebih daripada itu ada, cuma anggap aja 100 meter ya. Saya mau tanya, laut yang kedalamannya 100 meter, saya mau tanya, 5 meter pertama, permukaannya laut atau bukan? Laut. 5 meter pertama? Laut. 5 meter kedua? Laut juga. Boleh jadi yang ada di 5 meter pertama tidak ada 5 meter kedua. Tidak ada 5 meter ketiga. Yang paling bawah juga tidak ada di permukaan. Bahkan mereka yang meneliti tentang ikan-ikan itu, ada ikan-ikan tertentu itu yang tidak bisa dia naik ke permukaan tertentu, tidak bisa. Dia hanya bisa hidup di kedalaman minimal 50 meter dari permukaan. Kalau dia naik ke atas mati. Yang di atas juga begitu. Kalau dia mau masuk ke bawah dia bisa mati juga. Ya. Nah. Intinya dalam 100 meter tadi itu 5 meter pertama, 5 meter kedua yang berbeda-beda semuanya adalah laut. Nah, Al-Quran juga begitu. Ayatnya ini bahkan lautan yang tidak berdasar. Ya, sehingga mungkin orang paham makna Al-Quran di permukaan pertama. Cuma 5 meter pertama. Sebagian cuma paham di permukaan tok. Ada yang paham lumayan lah 5 meter pertama, ada yang kedua, ada yang sampai bawahnya. Nah, Ar-Rasul dan Ahlul Bait tahu seluruh makna Al-Quran dengan makna yang tak terbatas. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, di antara makna amanah ini adalah at-takalif al-ilahiyah. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Apa amanah ini? Taklif dari Allah, tanggung jawab dari Allah, tugas dari Tuhan. Di antara maknanya adalah itu. Lebih jauh yang ini menjelaskan bahwa semua anggota tubuh kita dan berbagai macam kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya, telinga, mata, hidung, tangan, kaki, ya. Ini adalah amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menggunakannya di luar keridhaan Allah berarti khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dikasih mata, amanah, telinga, amanah, tangan, amanah, akal, amanah, ya. Dan menggunakan semua itu di luar keridhaan Allah berarti pengkhianatan. Nah, berarti kita berkhianat. Lebih jauh, ya, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengatakan bahwa bahkan mengarahkan hati kepada selain Allah itu juga khianat. Hati ini milik Allah. Jadi kalau Anda mencintai selain Allah, khianat Anda. Ya, kita aja ini baru berhubungan dengan manusia, katakanlah istri kita atau kekasih kita, padahal kan dia tidak ikut menciptakan hati kita kan. Ini kalau hati kita berikan sedikit aja kepada orang lain, merasa kita berkhianat. Pada hakikatnya hati milik Allah. Jadi mengarahkan hati kepada selain Allah adalah khianat, ya. Ya, yu'addu minal khianat, ya. Dalam sebuah syair Persia, ya, saya tidak perlu bacakan bahasa Persianya, cuma artinya begini, bahwa ruh ini atau jiwa ini adalah sesuatu yang dipinjamkan kepadaku oleh Sang Pencipta, dan suatu saat nanti aku akan kembalikan padanya ketika aku berjumpa dengannya. Oh iya, ya, kita ini kan dipinjami kan, dipinjami mata, dipinjami telinga, ya kan, kita bukan pemiliknya kan, tidak pernah punya kita semuanya kan, diberi kan. Nah, oke, dan suatu hari nanti aku akan kembalikan padanya, terserah dia mau ambil kembali atau kemudian dia mau memberikan aku lebih daripada yang telah dia berikan kepadaku di dunia. Nah, lepas daripada semua itu, Al-Imam Al-Khumaini mengatakan bahwa khianat itu, perbuatan khianat itu punya keburukan dzati. Jadi khianat sendiri itu adalah keburukan yang bersifat esensial.
secara esensial khianat adalah keburukan. Bahwa khianat adalah sesuatu yang buruk, tidak ada manusia berakal yang mengingkarinya. Tidak ada. Saya mencari pengkhianat, tidak ada. Tidak ada orang itu kemudian, atau laki-laki mau mencari istri, saya mau cari istri yang memang kemampuan berkhianatnya tingkat tinggi. Atau sebaliknya, saya mau mencari suami pengkhianat, saya mau mencari pekerja pengkhianat, saya mau mencari kawan pengkhianat, tidak ada itu. Karena apa? Karena keburukan khianat itu bersifat esensial, sehingga tidak ada orang yang sampai tidak paham ya tentang keburukan khianat itu. Bahkan kita tidak usah ngomong hubungan antara Tuhan dan manusia, kita berbicara hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam kehidupan sosial ya, itu manusia yang berkhianat ya. Kalau kemudian dalam sebuah lingkungan ada pengkhianat ya, katakanlah kita sedang berperang namanya. Dalam pasukan kita yang jumlahnya katakanlah 50 orang, itu ada pengkhianat. Pengkhianat ini sudah tidak akan kita kasih tempat ini. Ya. Bahkan bila perlu kita habisi pengkhianat ini, karena satu pengkhianat membahayakan kehidupan seluruh pasukan. Satu pengkhianat. Bayangkan kalau seandainya satu pengkhianat ini menyampaikan kepada musuh di mana tempat kita atau tempat penyimpanan senjata kita, atau di mana tempat persembunyian kita, atau kapan kita akan melakukan operasi. Ini dibocorkan ke musuh, kita akan dicegat di tengah operasi dan kita akan dihabisi. Bahayanya pengkhianat. Oke. Nah, dalam sebuah pasukan kalau seandainya kita temukan pengkhianat, oh sudah pasti tidak kita pakai, sudah pasti kita isolasi pengkhianat ini. Syukur-syukur kalau tidak dihukum mati kemudian pengkhianat itu ya. Nah, dalam kehidupan sosial seperti itu. Pengkhianat tidak punya tempat di tengah masyarakat. Dan orang yang predikatnya adalah pengkhianat, ya, tukang tipu atau pengkhianat, ya, itu di masyarakat akan dikucilkan, akan diisolasi. Dan pengkhianat kehidupannya akan susah bagi dirinya, karena dia tidak mudah diterima dimanapun. Bekerja tidak bakal diterima, ya, mau menjalin hubungan tidak diterima, mau pengkhianat kok, ya. Jadi sedemikian buruknya khianat itu sampai-sampai seseorang yang ketahuan bahwa dia adalah pengkhianat, dia tidak dapat tempat di masyarakat dan bahkan dia tidak bisa hidup di sebuah masyarakat. Dia tidak diterima di mana-mana karena perbuatannya yang bernama pengkhianatan ini. Imam Khomeini mengatakan manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial ya berarti hidup bersama. Kalau hidup bersama kan berbagi tugas, saling bantu, ya, menjaga solidaritas, katanya Khomeini. Dan karena manusia makhluk sosial, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak bisa orang hidup sendiri, kecuali ya kalau ia mau meninggalkan masyarakat manusia dan bergabung dengan hewan-hewan liar di hutan sana. Ya kan ada namanya itu kan, tapi akhirnya kan sudah tidak lucu kan. Ya, hidup sendiri. Selesai, karena dia orang itu kalau sendirian dia berarti tidak menikah. Kalau tidak menikah berarti dia tinggal tunggu waktu tua untuk menikmati dan dia akan habis. Sejarahnya habis. Ya, bahkan manusia itu untuk punya keturunan perlu ada pasangan. Ya, kalau manusia mau hidup sendiri. Ada satu saat di mana kita ini tua kan, atau kita ini kadang-kadang tidak perlu tua, kadang-kadang kita jatuh. Ya, kadang-kadang kita terperosok. Kalau tidak ada yang nolong, kalau kita sendirian, ya selesai kita. Ya, karena kan bahkan dalam agama ini kita kalau mau pergian pun atau mau pergi ke tempat-tempat terpencil kita dilarang untuk pergi sendiri ya. Kita diminta untuk bawa teman dan lain sebagainya. Jadi karena manusia memang dia makhluk sosial dan dia tidak bisa hidup sendirian. Karena ketika terjadi sesuatu padanya, dia bahkan tidak bisa menolong dirinya. Ya, oke. Jadi fitratan manusia adalah makhluk sosial. Memang hidup bersama, saling bantu, saling menjaga, saling menghormati dan seperti itulah. Nah, kunci yang membuat atau poros yang membuat kehidupan bersama itu bisa berjalan adalah ketika manusia bisa membangun kepercayaan. Ya, kita tidak mungkin menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak kita percaya. Ya.
Anda bahkan kalau punya toko namanya, ketika Anda tidak percaya sama seorang, Anda bahkan meninggalkan toko tidak bisa, kecuali ada orang yang Anda percaya. Nah, kehidupan umat manusia juga begitu. Kita tidak bisa hidup bersama tanpa kepercayaan. Ya, bahkan kita ketika naik transportasi umum itu pun karena kita percaya kepada sopirnya. Ya. Ketika kita naik pesawat terbang, kita percaya pada pilotnya. Ketika kita membeli tiket dari sebuah maskapai penerbangan, kita karena percaya pada perusahaan ini. Ya, kalau sebuah maskapai umpamanya dalam seminggu pasti ada pesawat yang jatuh. Ya, tinggal tunggu waktu, ya, seminggu, 2 minggu untuk kemudian tutup itu perusahaan. Tidak akan ada yang beli tiketnya. Karena apa? Karena sudah tidak dipercaya. Oke? Nah, jadi hidup bersama itu rodanya, ya, atau porosnya adalah saling percaya. Dan yang menghancurkan kepercayaan adalah pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu sama dengan menghabisi dasar dan fundamental kehidupan bersama. Kata Imam Humaini, fa idza zala al-i'timad wa talashat ats-thiqah lama tamakkana al-insan ay ya'ish hani'an raghida. Kalau seandainya tidak ada kepercayaan, ya, dan hilang itu kepercayaan, maka manusia tidak bisa hidup dengan tenang. Terus cemas, risau, ya, karena dia tidak percaya dengan siapa-siapa. Oke? Nah, jadi pilar dasar kepercayaan antar manusia berada pada amanah dan menghindari pengkhianatan. Seorang pengkhianat tidak akan dipercayai oleh masyarakat dan dianggap bukan bagian dari masyarakat. Ya, pengkhianat kadang-kadang diusir dari sebuah kota, diusir dari sebuah pasukan, bahkan dihukum, ya, atau diusir dari sebuah negeri. Ya, kita kan sering kan melihat kalau pengkhianat itu kemudian diasingkan. Ya, dan jelas sekali manusia yang punya sifat pengkhianat ini, dia akan mengalami kehidupan yang sulit, ya, dan sempit baginya. Nah, setelah kita paham tentang buruknya khianat tadi ini, kita baru akan memahami kenapa para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu menekankan tentang masalah jangan sampai engkau berkhianat. Dan jadilah engkau orang yang memegang amanah. Kita baru tahu kenapa mereka selalu berpesan tentang amanah dan mengajak kita untuk menghindari pengkhianatan. Nah, di sini kemudian Imam Humaini membawakan sekian banyak riwayat tentang urusan amanat dan khianat ini. Kita akan baca ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, dan riwayat ini perlu kita renungkan, ya. Jadi kan sering saya katakan bahwa materi itu bukan hanya dipahami, tapi kemudian kita melakukan perenungan atasnya. Sambil kita memahami materi, kemudian otak kita ini punya kemampuan untuk menjabarkan pengetahuan yang kita dapat. Nah, itu yang penting, tadabbur, ya, ta'akkul, tafakkur. Nah, karenanya setiap riwayat yang kita baca, saya minta pemirsa, ya, baik yang hadir di sini maupun yang nanti melalui YouTube, ya, untuk melakukan perenungan terhadap setiap kalimat-kalimat dalam riwayat ini. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, la tanzuru ila tuli ruku'ir rajul wa sujudih. Allahu Akbar. Engkau jangan puas hanya melihat seseorang itu kalau sholat rukuknya panjang, sujudnya lama, ya, jangan mudah tertipu. Bagus itu. Orang rukuknya panjang, sujudnya panjang, bagus, tapi itu bukan semua kebaikan itu. Orang hanya dengan lama rukuk dan lama sujud belum prestasi. Karena seseorang bisa saja kan pura-pura lama rukuknya, pura-pura lama sujudnya. Bisa kan? Ya bisa kita. Enak rukuk lama itu, ya. La tanzuru ila tuli ruku'ir rajul wa sujudi. Ini bukan berarti kemudian kalau ada orang sujudnya lama kemudian pasti buruk, enggak. Cuma bahwa sujud lama bukan satu-satunya indikator kebaikan. Fa inna dzalika syai'un i'tadah. Kata Imam Ja'far, boleh jadi itu adalah sebuah
perbuatan yang dia sudah biasa melakukannya. Justru kalau dia sebentar enggak nyaman dia, enggak tenang dia, enggak puas dia. Ada orang-orang yang sudah biasa sujud, sudah biasa rukuk agak lama. Ya. Jadi kalau dia enggak lama sujudnya, enggak lama rukuknya, dia merasa kayak ada yang kurang dari dirinya, ya. Fa inna dzalika syai'un i'tada, falau tarakahu istauhasha lidzalik. Kalau ditinggalkan, dia merasa enggak nyaman. Nah, bagaimana kita melihat seseorang? Walakin dzuru ila sidqi haditse. Indikator itu kamu lihat kejujurannya dalam berbicara. Wa adai amanati, dan bagaimana dia menunaikan amanahnya. Nah, itu baru indikator kebaikan. Jadi indikator kebaikan bukan lamanya sujud, bukan lamanya ruku. Tapi indikator kebaikan adalah kejujuran dan memegang amanah. Riwayat lain. Seseorang berkata kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kata perawi ini, Abdullah bin Abi Ya'fur itu kirim salam sama kamu. Kirim salam kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far menjawab, qala alaika wa alaihissalam. Namanya dapat salam, dijawab alaika wa alaihissalam. Salam atasmu dan orang yang memberikan salam padaku. Kemudian Imam Ja'far berkata, idza ataita Abdullah fa akrihus salam. Nanti kalau kamu ketemu lagi dengannya, sampaikan juga salamku padanya. Wa qul lahu, dan aku titip pesan ini kepadanya. Katakan padanya ini, inna Ja'far ibn Muhammad yaqulu lak, bahwa Ja'far putra Muhammad, ini yang Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata kepada kamu. Kepada siapa? Abdullah ibn Abi Ya'fur. Disuruh nyampaikan oleh Imam Ja'far kepada perawi ini kan. Untuk disampaikan ke siapa? Ke Abdullah bin Abi Ya'fur. Inna Ja'far ibn Muhammad yaqulu lak, bahwa Ja'far bin Muhammad mengatakan padamu, undur ma balagha bihi Aliyun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Lihatlah, Ali bin Abi Thalib itu di sisi Rasul, apa yang telah dia capai di sisi Rasul. Lihatlah, ya, posisi Ali di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Falzamhu, ya, maka lakukan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kamu kan tahu kan bagaimana posisi Ali bin Abi Thalib di sisi Rasul, ya. Falzamhu, maka hendaknya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Fa inna Aliyan alaihi salam, yang Ja'far mengatakan, sesungguhnya Ali alaihi salam, innama balagha bihi inda Rasulillah, kenapa mempunyai posisi yang sedemikian dekat dengan Ar-Rasul, itu bisidqil hadis wa adail amanah. Karena Imam Ali selalu jujur pada Rasul dan memegang amanah terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Ali kenapa jadi Ali? Karena Ali telah meleburkan dirinya dalam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali selalu jujur dengan Rasulullah dan selalu memegang amanat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bayangkan kalau seorang memegang amanat Rasul, jadi apa dia? Seseorang memegang amanat Rasulullah, ya tanda kutip menjadi seperti Rasulullah karena dia melakukan apapun yang diperintah oleh Rasul. Ya, dipahami ini ya? Oke. Imam Humani kemudian memberikan pesan seperti ini, faya azizi tadabbar fi hadzal hadis syarif. Ya, renungkan hadis yang baru saja aku bacakan ini. Wanzur, dan lihatlah, ila anna maqama sidqil hadis wa adail amanah, bahwa maqam atau kedudukan kejujuran dan menunaikan amanah, dafa'a, dua hal tadi itu telah mengantar Ali bin Abi Thalib alaihissalam ila bulughi dzalikal maqamir rafi, dia sampai pada maqam yang tinggi di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dengan dua hal tadi itu, dengan sidqul hadis wa adaul amanah. Bisidqil hadis wa adail amanah. Ya. Ini sudah kurang apa keterangan ini dari dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam mencapai makom yang sedemikian tinggi di sisi Ar-Rasul karena sidqul hadis wa adaul amanah. Oke.
Riwayat berikut ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Khumaini adalah riwayat dari Al-Imam Baqir alaihissalam, Nabi Ja'far alaihissalam qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, kali ini Imam Baqir menukil apa yang disampaikan oleh Abu Dzar. Nah, Abu Dzar pasti mendapatnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul. Aku mendengar Rasul berkata apa? Hafatas sirat yaumal qiyamah ar-rahimu wal amanah. Dua sisi jembatan pada hari kiamat, sirat pada hari kiamat nanti ya, itu yang membuat seseorang tidak jatuh ke kanan atau ke kiri adalah dua hal. Yang pertama adalah ar-rahim wal amanah. Dua sisi jembatan pada hari kiamat adalah kekerabatan dan amanah. Kekerabatan maksudnya menjaga hubungan silaturahmi dan amanah. Fa idza marral wasul lirrahim al-muaddi lil amanah nafadha ilal jannah. Jika orang yang menyambung silaturahmi dan menunaikan amanah melewatinya, maka dia tidak akan tergelincir ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan seimbang jalan menuju ke surga. Wa idza marral kha'in lil amanah al-qatu lirrahim. Tapi kalau yang lewat itu tukang khianat ya, dan orang yang gemar memutuskan hubungan silaturahmi, lam yanfa'hu ma'ahuma ya. Jadi dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Lam yanfa'hu ma'ahuma amalun ya. Dengan dua keburukan tadi itu, khianat dan memutus silaturahim, maka perbuatan apapun tidak akan bisa mempertahankan dirinya seimbang di as-sirat. Pasti dia akan tergelincir. Wa takfa bihi as-sirat finnar. Ya. Namun jika orang yang berkhianat dan memutus silaturahmi melewatinya, tidak ada amal yang bermanfaat baginya dan jembatan itu akan melemparkannya ke dalam jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Riwayat berikutnya dari Abu Abdullah Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menukil dari ayahnya sampai kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apa pesannya Ali? Addul amanah. Kamu harus menunaikan amanat. Amanat harus kamu pegang. Kepada siapa? Walau ila qatili wuldil anbiya. Walaupun kepada pembunuh keluarga Nabi. Amanat loh ya. Kalau kamu memegang amanat dari pembunuh atau dari pembunuh keluarga Nabi, amanah ya, kamu harus sampaikan. Tidak boleh kamu berkhianat. Meskipun karena ini pembunuh Nabi, maka saya boleh berkhianat padanya. Tidak boleh. Ya, dia bunuh anak Nabi atau bunuh keluarga Nabi, punya dosanya sendiri. Biar Tuhan nanti. Tapi kamu tidak boleh berkhianat kepadanya. Kamu sebagai seorang mukmin, kamu tidak boleh berkhianat meskipun terhadap pembunuh keluarga Nabi. Tidak boleh. Ya, saking tingginya masalah amanah ini, pentingnya masalah memegang amanat ini. Addul amanah, tunaikan amanat. Walau ila qatili wuldil anbiya. Meskipun amanat itu harus kamu berikan kepada pembunuh keluarga atau anak keturunan para nabi. An Abi Abdullah alaihissalam, dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, fi wasiyatin lahu, dalam wasiatnya. I'lam, ketahuilah, anna dhariba Aliyin alaihissalam bisayf wa qatilahu. Ketahuilah bahwa orang yang menyambar kakekku Ali bin Abi Thalib dengan pedang ya, maksudnya Ibn Muljam alaihi la'inullah, ya sudah jelas kan, manusia busuk kan. Jadi kata Imam Ja'far, ketahuilah bahwa pembunuh Ali alaihissalam dengan pedang wa qatilahu ya, law i'tamanani ya, seandainya dia memberikan kepadaku amanat, wastansohani, dan dia minta kepadaku nasihat, wastasharani, dan dia meminta kepadaku sebuah musyawarah ya. Tsumma qabiltu dzalika minhu, dan kemudian aku menerima darinya amanat itu, la addaitu ilaihil amanah, aku akan tunaikan amanat itu kepadanya. Jadi aku mukmin, aku pantang untuk berkhianat, aku harus menunaikan amanah. Ini bukan berarti membenarkan pekerjaan dia membunuh Ali bin Abi Thalib, enggak. Kejahatan dia membunuh Ali bin Abi Thalib ada hukumannya yang sendiri. Tapi kalau dia
memberikan amanat kepada saya harus tunaikan amanatnya. Contoh umpamanya, seandainya ini pembunuh Ali bin Abi Thalib, sebelum dia dihukum kemudian dia berikan kepada Imam Hasan pada saat itu, tolong berikan uangku ini kepada temanku di sana. Imam Hasan wajib menjalankan amanat ini meskipun dari pembunuh ayahnya. Dipahami ini ya? Sedemikian pentingnya amanat. Sementara kita ini berurusan dengan mengabaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amanat dari manusia aja. Bahkan penjahat seperti itu punya nilai yang seperti itu. Nah, bagaimana kita dengan amanat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masih akan lanjut. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, riwayat yang berikutnya dari Al-Imam, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali. Ya, kan kita punya doa namanya doa Abu Hamzah. Ini perawinya Abu Hamzah. Abu Hamzah hidup sezaman dengan Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sami'tu Sayyidal Abidin Ali ibn al-Husain ibn Abi Talib alaihi salam, ibn Ali ibn Abi Talib alaihi salam yaqulu li syi'ati. Imam Sajjad berkata kepada syiahnya, alaikum bi'ada'il amanah. Hati-hati loh ya, tunaikan amanat. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bil haqqi nabiyya, ya, sebagai nabi dengan kebenaran. Lau anna qatila Abil Husain ibn Ali alaihi salam i'tamanani ala sayfi alladhi qatalahu bih la addaituhu ilai. Seandainya pembunuh ayahku Husain, maksudnya Shimir bin Dzil Jausan, memberikan amanat padaku tentang pedang yang dia gunakan untuk membunuh ayahku, maka aku akan tunaikan amanat dari dia. Seandainya namanya pedang ini, Shimir mengatakan, pedangku ini yang baru saja aku pakai membunuh ayahmu, berikan kepada fulan. Aku wajib untuk melaksanakan amanahnya. La addaituhu ilai. Ini semua kan nasihat diberikan para imam agar kita apa? Menjunjung tinggi amanat. Kita jangan pernah berkhianat. Wala tashtari ala khiyanatin abada. Kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin adalah dia pribadi yang pantang untuk berkhianat, pantang tidak setia. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dari ayah-ayahnya, dari Amirul Mukminin, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa dalam hadis Al-Manahi, ada hadis tentang larangan-larangan. Al-Manahi itu larangan-larangan. Annahu naha anil khiyanah, bahwa Rasul pernah melarang untuk tidak berkhianat. Wa qala man khana amanatan fid dunya wa lam yaruddaha ila ahliha. Barang siapa yang melakukan pengkhianatan atas sebuah amanat di dunia dan tidak mengembalikannya kepada yang berhak atas amanat itu, thumma adrakahul maut, kemudian mati mendatanginya, mata ala ghairi millati, dia mati tidak dalam agamaku. Tidak mudah, bukan hal yang sederhana ini masalah amanah ini. Wa yalqallahu wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah sementara Allah marah padanya. Wa man ishtara khiyanatan wa huwa ya'lam fa huwa kalladzi khanaha. Ya, barang siapa yang ishtara khiyanat dan dia tahu bahwa ini adalah perbuatan khianat, maka dia sama dengan orang yang berkhianat itu. Intinya khianat kita jangan sampai terlibat dengan pengkhianatan, bahkan ketika pengkhianatan ini adalah pengkhianatan orang lain. Bahkan kita jangan sampai mendukung pengkhianatan orang lain. Kalau Anda mendukung pengkhianatan orang lain, Anda sama dengan pelakunya. Jadi kalau ada seorang berkhianat, Anda harus berlepas diri darinya. Jangan sampai Anda mendukungnya, jangan sampai Anda melindunginya, jangan sampai Anda menyokongnya. Anda tidak berkhianat, tapi Anda mendukung orang yang berkhianat, Anda sama dengan pelaku khianat. Dalam sebuah hadis, kali ini simple. Laisa minna man khana mu'minan, bukan bagian dari kami, ya, dari kami Rasulullah, dari kami Ahlul Bait, dari kami Ahlul Islam, ya, siapapun yang mengkhianati mukmin.
Ini tidak gampang loh. Nanti jabarannya panjang. Sebentar lagi kita akan lihat jabarannya. Kenapa kok masalah khianat ini penting nanti baru kita tahu nanti. Ini semuanya masih muqaddimah ya. Tapi tetap tidak akan lebih dari 1 jam. Jangan khawatir, walaupun muqaddimah. Laisa minna man khana mu'minan. Bukan bagian dari kami siapapun yang mengkhianati orang mukmin. Nanti. Wa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi man khana amanatan fid dunya. Walam yarudda ala ahliya mata ala ghairi dinil Islam walaki Allah wa huwa alaihi ghadban. Ya, ini riwayat hampir sama tapi punya redaksi yang lain. Barang siapa yang berkhianat atas sebuah amanat di dunia dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak atas amanah itu, maka dia mati tidak dalam agama Islam. Kalau tadi kan mata ala ghairi millati. Kalau ini mata ala ghairi dinil Islam. Walaki Allah wa huwa alaihi ghadban. Sama, nanti dia akan berjumpa dengan Allah sementara Allah marah padanya. Fayu'maru bihi ilan nar. Maka diperintahkan untuk ke neraka, fayahwa bihi fi syafiri jahannam abadal abidin. Dan dia akan dilemparkan ke jurang neraka untuk selama-lamanya. Yang ini kemudian mengomentari hadis ini dengan a'udzubillah min hadhil khati'ah. Aku berlindung kepada Allah dari kesalahan yang seperti ini. Ya, dari dosa yang seperti ini. Hadhihi hiya halatul khiyana li ibadillah. Ya. Ini kita baru bicara tentang pengkhianatan hamba kepada hamba yang lain. Wa yatabayyan min huna aidan wadul kha'in li amanatil haqqil muta'ali. Dan dari sini Anda bisa bayangkan seberapa luar biasanya jika pengkhianatan ini dilakukan oleh hamba terhadap Tuhannya. Wah, double ini. Ya, kuadrat nanti ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada beberapa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memberikan penjelasan seperti ini. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita seluruh kekuatan anggota tubuh, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir, telinga, tangan, kaki, ya. Batin, kemampuan kita berpikir, hati, sanubari, nurani. Batin itu, ya. Kita ini punya nikmat zahir dan batin. Bahkan nikmat zahir ini yang mengendalikan nikmat batin. Bayangkan kalau seandainya kita ini, wajah kita itu ganteng, putih, tinggi semua, tapi tidak punya nikmat batin, tidak punya otak, tidak ada nilainya itu ya. Jadi yang batin jauh lebih bernilai daripada yang zahir. Oke, tapi kan kita diberikan zahir dan batin ya. Dan memberikan kepada kita semua kasih sayangnya, nikmat-nikmat ini, anugerah ini diberikan kepada kita semua hal. Berbagai macam hal yang kita perlukan, ya. Baik dalam sisi zahir kita maupun sisi batin kita. Kita kalau bahagia yang merasakan kebahagiaan itu kekuatan batin atau kekuatan zahir? Batin, ya. Zahir cuma bisa tahu ini manis, ya. Ini pahit, ya. Ini kecut, ya. Ini asam manis, ya. Ini terang. Tapi bahagia, mata tidak bisa merasakan bahagia. Mata hanya melihat. Bahagia itu hati. Betul? Oke, ya. Jadi batin itu penting loh ya. Jadi kalau Anda tidak punya hati, Anda cuma ngelihat toh. Manis tapi Anda tidak bisa bahagia. Batin. Ya, tidak bisa bahagia. Tidak bisa batin, tidak ada batinnya kok. Nah, tapi kan kita diberikan nikmat zahir dan batin. Dan kemudian Allah menjadikan seluruh nikmat zahir dan batin ini benar-benar dalam kuasa kita. Mata dalam kendali kita kan? Kendali kita kan? Kita mau lihat, tidak mau lihat, kendali kita kan? Kita mau dengar, tidak mau dengar. Kaki, kita mau datang, tidak mau datang. Hati, kita mau pakai apa ini hati? Mau kita isi dengan iri, dendam, kesombongan, atau kita gunakan yang lain? Dalam kendali kita bisa melakukan semua itu. Ya. Wa'tamanana 'alaiha bilutfihi wa rahmatihi. Bayangkan itu diserahkan kepada kita for free, gratis. Ya. Kita mau beli mobil aja yang cuma zahir tok itu kan tidak ada batinnya mobil itu kan. Itu kadang-kadang kita tidak mampu kok. Ini kita diberikan semua ini sama Allah for free, gratis ya. Dan yang penting kata yang ini, ingat loh ya, kamu diberi semua itu bersih loh ya, suci loh ya. Hatimu ketika diberikan padamu belum kotor loh, hatimu masih bersih, fitrahmu masih suci. Ya, baru ya.
Nah, jadi ingat itu milik Tuhan, jangan kamu kotori, jangan kamu nodai. Ya kayak kita loh, kita ini pinjam mobil aja ya. Kalau kemudian kita kembalikan dalam keadaan dekil kotor, yang punya, wis nyele. Ya, kembalinya kotor ya. Bensinnya asalnya penuh. Ketika kembali bensinnya tidak bisa dinyalakan. Harus nyuruh orang untuk ngisi lewat jerigen atau apa. Saking nemennya itu ya. Intinya ya bahwa kita diberikan kepada Tuhan semua ini dalam keadaan baik loh ya, bersih, suci, tidak ada nodanya. Jangan sampai kita kembalikan dalam keadaan kotor. Dalam riwayat dikatakan seperti ini. Yang Khomeini membawakan riwayat ini. Nah, ini kita dijelaskan seperti ini supaya kita paham siapa diri kita dan ini milik siapa ini. Jangan seenaknya kita kotori hati, jangan seenaknya kita kotori tangan, jangan seenaknya kita kotori mata, jangan seenaknya kita kotori telinga, jangan seenaknya kita kotori lisan, jangan seenaknya. Ini pinjaman semuanya ini. Hati-hati loh ya. Ada pertanggungjawabannya, ini amanat. Dan juga dikatakan qalbul mu'min arsyur rahman. Allah. Ini mulai takut kita ini. Hatinya orang mukmin itu arasnya Allah. Loh kok bisa kamu main-main dengan arasnya Allah? Harusnya hati mukmin itu tidak diberi tempat dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini arsyur rahman. Makanya kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah kalau di hati ini kita tempatkan Tuhan, tenang Anda, tentram Anda. Kita tempatkan yang lain-lain, ya gelisah Anda, ya stres Anda, ya cemas Anda, ya kena berbagai macam sindrom Anda, sakit Anda. Qalbul mu'min arsyur rahman. Nggak, ini kita masih belum paham di sini ya. Saya pun tidak paham, tapi saya ingin menyampaikan satu poin ini saja. Loh, hati kita ini arasnya Allah. Loh kok bisa? Kita ini merupakan hati kita arasnya Allah, kemudian kita kok dekil banget. Kok jahat banget kita, kok tidak suci banget kita. Berarti ada yang salah dengan kita menggunakan hati ini. Qalbul mu'min arsyur rahman. Loh, para urafa ketika baca ini pingsan mereka. Ketika dikatakan hatimu itu arasnya Allah loh ya, pingsan mereka. Sampai takut menggunakan hatinya. Hati-hati dia dengan hatinya. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada tidak ikhlas, jangan sampai ada syirik, jangan sampai ada mengandalkan, jangan sampai ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Arsyur rahman. Nah, kita kan main-main dengan hadis ini kan. Kalau arif baca hadis ini pingsan dia. Kita kan tidak pingsan kan? Berarti kita bukan arif. Gitu aja. Ya. Dalam surat lain dikatakan, la yasauni ardi wala samai. Keagunganku ini, tidak langit ini bisa menampungnya, tidak bumi, apalagi bumi tambah kecil. Langit itu loh. Yang triliunan kali lipat daripada bumi itu tidak bisa menampung aku, kata Allah Subhanahu wa taala. La yasauni, keagunganku ini tidak bisa ditampung oleh langitku dan bumiku. La yasauni ardi wala samai. Walakin yasauni qalbu abdiyal mu'min. Ya. Yang paling besar dalam menampung kekuasaanku dan keagunganku, tidak ada yang melebihi hati seorang mukmin. Langitku kalah, bumiku kalah. Loh kok bisa kita diberi hati, kemudian kita merasa miskin, kita merasa fakir? Ya berarti kita tidak paham siapa diri kita. Lagi-lagi kita tidak paham diri kita. Makanya kan kita akhirnya kita anggap diri kita ini, makanya kan orang itu kenapa berbuat maksiat, kenapa berbuat kejahatan? Karena dia tidak menghargai dirinya. Dia tidak paham siapa dirinya. Dia tidak tahu kalau hatinya itu arsyur rahman. La yasauni ardi wala samai, walakin yasauni qalbu abdiyal mu'min. Nah main-main loh ini ya. Ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Saya kan minta tadi renungkan kan ya, renungkan dulu nih. Jadi supaya kita tahu harga diri kita ini. Hati ini kita tahu harganya. Walakin yasauni qalbu abdiyal mu'min. Yang paling besar dalam menampung keagunganku melebihi langit dan bumiku adalah hati hambaku yang mukmin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Berarti hati ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu subhanahu sahib hadzal bait.
Kalau hati ini kita umpamakan rumah, ya, yang memiliki rumah ini, hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya? Fal iltifat ila ghairil haq khianatun lil haq. Kalau hati ini kita hadapkan kepada selain Allah, itu sama dengan kita berkhianat kepada Allah. Fal iltifat ila ghairil haq khianatun lil haq. Wal hubbu li ghairi dzatihil aqdas. Dan kita cinta kepada selain Allah itu juga pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak serahkan hati ini kepada orang-orang yang kecintaan kepada mereka merupakan kecintaan kepada Allah, berarti sama kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh kan di ayat itu, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Perintahnya Allah kan, Allah minta agar kita mencintai al-qurba. Jadi, kalau ada yang lebih Anda cintai daripada al-qurba, daripada Muhammad wa alu Muhammad, daripada ar-rasul dan keluarga sucinya, Anda telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian mulai serius ini. Wa inna, semua ini ya. Wa inna wilayata ahli baitil isma wa taharah wa mawaddatahum wa ma'rifata martibatihimul muqaddasa amanatun minal haqqi subhana. Dan dari sini kita bisa paham bahwa wilayah ahlul bait yang suci, mencintai mereka dan mengetahui kedudukan mereka yang suci merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara tadi kan arti inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, di permukaan pertama artinya at-takalif al-ilahiyah. Lebih dalam lagi artinya wilayat Muhammad wa alu Muhammad. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil ahadits asy-syarifah fi tafsiril amanah fil ayah inna aradnal amana 'ala as-samawati wal ard. Ya, fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan. Ya, wa kana al-insanu zaluman jahula. Amanah ini diantara maksudnya adalah wilayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dengan demikian maka kama anna ghasba khilafatihi wa wilayatihi khianatun litilkal amana. Merebut kekhalifahannya, merebut wilayahnya sama dengan berkhianat pada amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna rafdhal mutaba'ati lil Imam Ali alaihi salam martabatun min maratibil khianah, dan menolak mengikuti Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah satu bagian daripada khianah, satu martabah daripada derajat-derajat khianah. Naam, ya, saya tidak tahu ini sudah 1 jam atau belum. Sudah 1 jam ya. Nah, kalau sudah 1 jam berarti lanjutan daripada hubungan antara amanah dan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.